Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Demokrasi, Podcast KPU Kota Mojokerto Pahlawan Demokrasi. Sobat Demokrasi yang saya hormati, hari ini di bulan Ramadan yang cukup berbahagia ini, kita jumpa kembali dengan acara Podcast KPU Kota Mojokerto yang kali ini kehadiran tamu istimewa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei kemarin. Dan pada kesempatan kali ini KPU Kota Mojokerto menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, yaitu Bapak Amin Wahid, yang sudah ada di sebelah saya. Selamat siang Pak. Selamat siang sahabat demokrasi. Saya Amin Wahid, Dinas Pendidikan Kota Mojokerto. Dan hari ini Sobat Demokrasi, kita akan berdiskusi tentang bagaimana pendidikan kepemiluan untuk anak usia remaja. Nah, dalam hal ini adalah anak-anak usia SMP atau SD yang sudah kelas 6 mungkin Pak Amin ya. Kelas 6 itu yang kami anggap sudah remaja, sehingga nanti pada saatnya yang insya Allah di tahun 2024 ini KPU Kota Mojokerto akan punya hajat, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Baiklah, Sobat Demokrasi yang berbahagia, mari kita dengar sedikit paparan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto terkait dengan pendidikan kepemiluan untuk anak usia remaja. Dan satu lagi juga, beliau menitipkan sesuatu, artinya menitipkan hal tentang bahwa di bulan ini Pak Amin ya, sampai nanti bulan Juni ini ada PPDB ya. Nah, itu bagaimana sistem PPDB-nya nanti mungkin akan disampaikan oleh beliau. Kepada Pak Amin Wahid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat demokrasi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Amin Wahid, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Pertama, kami mengaturkan rangkaian ucapan terima kasih untuk KPU yang telah berkenan mengundang kami, Dinas Pendidikan Kota dan Kebudayaan Kota Mojokerto, di acara podcast yang luar biasa ini. Terima kasih. Yang kedua, salam hormat dari Wali Kota dan Pak Wakil untuk seluruh masyarakat Kota Mojokerto. Yang ketiga, kami mengapresiasi podcast ini karena kemarin luar biasa, yang melihat yang di medsos luar biasa. Perlu kami sampaikan bahwa kemarin hari Sabtu kita hari Minggu bertepatan dengan 1 Mei ya. Hari Pendidikan Nasional dengan tema serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Ada perbedaan di Hari Pendidikan Nasional kali ini karena Pak Menteri Pendidikan atau Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim adalah generasi milenial yang berupaya agar di sistem pendidikan dengan tema Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang pertama, merdeka dari segi kurikulumnya. Jadi memang ada kurikulum nasional, tapi daerah satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA diberi kebebasan untuk memberi muatan-muatan lokal tergantung kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Kemudian Merdeka Belajar siswanya dan Merdeka Belajar gurunya. Teman-teman semua, kami berterima kasih diundang karena kita dalam waktu 2 atau 3 tahun lagi akan menyelenggarakan pemilu serentak, pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPRD, dan Bupati Wali Kota secara serentak pada tahun 2024 nanti. Untuk itu anak-anakku yang masih SMP, insya Allah 2 tahun lagi anak-anak akan mempunyai hak pilih. Untuk itu kami menghimbau agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Kami sangat mendukung program-program daripada KPU. Ini adalah media pembelajaran pendidikan untuk anak-anak kami yang sekarang kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Pada saatnya nanti 2024 insya Allah punya hak pilih
Betul. Gunakan hak pilihmu sesuai dengan hati nuranimu untuk menentukan pemimpin-pemimpin masa depan, mulai dari presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPR provinsi, termasuk wali kota kita. Ya, itu Mas. Ya. Barangkali tadi ada yang mau ingin disampaikan terkait dengan PPDB, Pak. Nah, kalau PPDB nanti belakangan saja. Belakangan saja ya. Ya santai saja. Ini yang untuk KPU. Baik. Saya pikir KPU Kota Mojokerto sudah cukup bagus, cukup baik karena ini generasi milenial yang diharapkan adalah pemilih cerdas nantinya di 2024. Langkah-langkah KPU sudah cukup cerdas menurut saya. Sudah menggunakan medsos, sudah menyarankan agar berkampanye pasangan calon itu secara santun, secara damai. Teruslah bergerak KPU, insya Allah kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat mendukung, mempersiapkan generasi pemilih pemula yang lebih cerdas, yang lebih santun dalam rangka memilih pemimpin di masa yang akan datang pada 2024. Insya Allah anak-anak sekarang sudah makin cerdas Mas, apalagi dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang sudah setahun ini, mereka sudah terbiasa dengan medsos. Mungkin di awal-awal tahun kemarin mereka masih ada yang terpengaruh dengan berita bohong atau hoax. Ya. Insya Allah dalam 2-3 bulan belakangan ini mereka sudah tambah cerdas. Mana yang berita yang hoax, mana berita yang benar. Untuk anak-anakku sebelum share berita tolong diteliti dulu apakah itu berita benar atau hoax, karena begitu anak-anak menyebarkan berita hoax itu ada pasalnya. Jadi ada 2, ada undang-undang ITE kalau nggak salah Mas ya. Betul sekali. Dan cyber patrol itu ada. Jadi semua HP saat ini sudah bisa terekam. Semua HP pintar sudah bisa terlacak setahun belakangan ke belakang. Jadi hindarilah hoax. Nanti di 2024 jadilah pemilih yang cerdas. Pesan Bu Wali Kota kita, Ning Ita dan Pak Wakil Abarisal, di aspek pendidikan visi yang kami terapkan adalah untuk optimalisasi akses informasi pendidikan dan kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan, akses informasi pendidikan yang kita harapkan bisa terjaring, bisa dilaksanakan di momen ini. Jadi bagaimana kami berupaya memperluas akses, Bu Wali pengen agar akses informasi pendidikan itu dipermudah, mulai dari informasi tentang kelulusan, informasi pembelajaran, termasuk informasi penerimaan siswa baru nantinya. Jadi masyarakat harus semakin paham dengan cara kami memberikan, Bu Wali Kota memerintahkan kita memperluas akses itu bisa lewat medsos dan media-media yang lain, dan itu sangat didukung oleh Bu Wali Kota Ning Ita. Baik, luar biasa sekali ya Pak Amin. Ini ternyata Sobat Demokrasi ini terobosannya cukup luar biasa ya, melalui kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Ibu Wali Kota dan Wakil Wali Kota tadi, bahwa akses pendidikan itu sendiri sudah sangat terbuka lebar. Dan nanti tinggal beliau ini, Sobat Demokrasi ya, sebagai kepala dinas ini adalah memfilter tadi yang sudah disampaikan tentang informasi-informasi mana yang hoax, mana yang bukan, kan begitu. Terus Pak Amin, kita juga titip tadi yang mungkin sedikit kelewat, yaitu tentang money politik. Lah ini saya atau kami lah bahasanya begitu ya, KPU Kota Mojokerto tidak bosan-bosannya atau tidak hentinya menyampaikan no money politik, kan begitu ya. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amin tadi, bahwa kita harus memilih sesuai hati nurani. Masih dikasih duit berapa, kan begitu ya bahasanya. Sobat Demokrasi yang saya hormati, bahwa di KPU Kota Mojokerto ini, KPU Kota Mojokerto tidak hanya terkait dengan pemilih saja, bahwa kita nanti juga akan bahasanya merekrut, Pak Amin ya, merekrut tentang badan ad hoc. Badan ad hoc itu adalah seperti, ya, contohnya begitu, PPS, mohon maaf saya urut dulu ya, dari PPK atau pemilik kecamatan, petugas pemilik kecamatan, kemudian ada PPS di tingkat kelurahan, kemudian ada lagi yang di TPS itu namanya KPPS. Nah ini nanti biasanya memang
peminatnya bukan berarti tidak ada, cuman ada sedikit kurang dari kalangan milenial. Nah, harapan saya ketika nanti Pak Amin mensosialisasikan tentang pemilihan di 2024 yang tadi sudah dengan sampaikan itu, ini ada semacam kerjasama informasi. Artinya apa? Ada semacam himbauan. Nah, ini mungkin ada sedikit langkah yang mungkin ya gambarannya mungkin begini Pak Amin. Engkau aku kata gini kan gitu. Ya. Yaitu kita misalkan kekurangan tenaga atau badan ad hoc, menurut peraturan KPU RI kita diizinkan untuk membuat semacam MOU, ya MOU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Satker masing-masing. Kalau kita di kabupaten kota berarti di kota untuk merekrut badan ad hoc. Nah, ini mungkin Pak Amin sudah ada gambaran kalau itu memang kerjasamanya seperti itu, saya bagaimana kan begitu. Jadi begini Mas, memang mulai dari pemilu kada yang kemarin, kebetulan saya sudah di Dinas Pendidikan, kita dan yang terjadi di masyarakat malah kita buatkan surat himbauan kepada para guru atau kepala sekolah untuk berkenan bersedia menjadi KPPS atau PPS di lingkungan masing-masing. Dan biayanya yang banyak memang guru Mas. Nah, itu. Guru itu atau pegawai negeri. Guru kan di kampung rata-rata itu memang disungkani. Ya, Setelah itu guru atau kepala sekolah lebih teliti dalam hal pencatatan. Jadi yang pemilu kada kemarin kita membuat edaran himbauan agar para guru atau kepala sekolah atau tenaga kependidikan TU misalnya untuk berkenan menjadi panitia PPS atau KPPS, dan insya Allah itu sudah terjadi. Nanti di pemilu yang akan datang kita akan upayakan begitu, mudah-mudahan ada MUU-nya dan kita ada pelatihannya, untuk para KPPS itu. Dan memang selama ini yang nyata memang guru Mas yang banyak. Guru pegawai negeri yang menjadi KPPS atau BPS. Insya Allah di kampungnya sudah paten itu Mas, jadi PNS, guru, karena memang saat pilkada itu kan pemilu kada saat hari libur, jadi insya Allah tidak mengganggu. Saya titip juga untuk anak-anak mahasiswa barangkali yang juga berkenan menjadi panitia, dipersilahkan. Jangan khawatir, yang penting Anda independen, Anda dapat dipercaya, Anda tidak money politik, dan ada honornya. Oh, jelas itu, jelas Pak Amin, karena sedikit untuk akses informasi pendidikan Mas. Ibu Wali Kota Ningita dalam 2,5 tahun kepemimpinan beliau itu memang faktor yang diutamakan adalah faktor pendidikan dan kesehatan. Ini tahun ketiga beliau merambah ke pemulihan ekonomi dan UMKM. Untuk dunia pendidikan mungkin tanpa bermaksud menyombongkan diri, Bu Wali sangat konsen untuk dunia pendidikan. Yang pertama adalah bisa dilihat pada saat pembelajaran jarak jauh karena corona. Kami sampaikan anak-anak pembelajaran jarak jauh ini menurut Pak Menteri bukan jalan keluar. Ini adalah keterpaksaan yang harus dilaksanakan demi keselamatan anak-anak, anak didik maupun guru. Untuk itu Bu Wali pada bulan Mei kemarin, mulai bulan Mei kemarin sudah meluncurkan paket data untuk pembelajaran, dan alhamdulillah itu menjadi role model, ditiru oleh Bu Gubernur, ditiru secara nasional. Akhirnya adalah ada paket data kuota internet untuk siswa, itu dimulai dari Kota Mojokerto. Itu terima kasih Bu Wali. Kemudian pada saat daerah-daerah yang masih bingung dan menerapkan pembelajaran pertemuan tatap muka terbatas, kita Kota Mojokerto, Bu Wali sudah menginstruksikan untuk menyelenggarakan pertemuan tatap muka terbatas yang kita uji coba mulai bulan Desember. Kita coba 2 minggu, jadi namanya pertemuan tatap muka terbatas sesuai protokol kesehatan seizin orang tua. Dan kita alhamdulillah yang pertama di Indonesia memulai pada bulan Maret. Betul sekali. Pada bulan Maret kita menjadi percontohan untuk kabupaten-kabupaten di Jawa Timur, dan insya Allah pertemuan tatap muka terbatas sesuai protokol kesehatan seizin tertulis orang tua ini yang menjadi contoh untuk nasional, dan akan diterapkan mulai bulan Juli tahun 2021. Jadi anak-anak tetaplah bersekolah secara bergiliran seizin orang tua kalian.
insya Allah mulai bulan Juli mudah-mudahan coronanya segera menghilang. Amin. Dan kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai protokol kesehatan. Izin tertulis orang tua sudah kita laksanakan mulai bulan Maret, mulai SD dan SMP. Di saat daerah-daerah lain memulai SD dan SMP, Bu Wali Kota sudah memikirkan jenjang TK dan PAUD. Wow. Dan mulai minggu ini sudah dimulai untuk ngaji anak-anak ngaji TPQ. Jadi Kota Mojokerto berbangga karena Bu Wali Kotanya lebih maju dalam hal pemikiran bagaimana bahwa pembelajaran jarak jauh ini bukan solusi. Yang solusi adalah pembelajaran tatap muka terbatas. Karena Mas ngapunten hasil penelitian survei kami ini sangat mencengangkan gitu ya. Ternyata 37% anak SD tiba-tiba menjadi minus. Oh, gitu ya. 37% anak SD di Kota Mojokerto tiba-tiba menjadi minus karena HP. Karena HP. Lihatin layar terus. Lihat layar terus. Ya. Untuk itu kemarin Bu Wali sudah memberikan bantuan kacamata gratis untuk para anak-anak siswa yang bersekolah di kota. Jadi memang pembelajaran jarak jauh sangat luar biasa dampaknya. Bagaimana mereka susah berinteraksi dengan sesamanya. Begitu kita masukkan belajar tatap muka, beliau anak-anak sangat senang. Saya tanya mau bersekolah daring atau ke sekolah, ternyata mereka memilih ke sekolah karena asik bisa ketemu di sekolah. Kembali ke KPU, kami mengapresiasi, kami harapkan anak-anak yang sekarang kelas 2 SMP, 3 SMP persiapkan dirimu untuk menjadi pemilih yang cerdas. Jangan tergiur oleh money politik. Betul sekali. Karena uang yang diterima kalian tidak seberapa dengan calon pemimpin yang sudah akan terpilih nanti. Pilihlah pemimpin yang sudah teruji, terbukti, atau pemimpin yang mempunyai visi dan misi jelas. Visi dan misi jelas untuk membangun Kota Mojokerto ataupun anggota-anggota DPRD kota maupun DPRD provinsi maupun presiden. Kemarin sudah terbukti Mas bahwa pemimpin yang dipilih mulai dari presiden, DPR provinsi, DPR kota, sampai wali kota adalah pilihan-pilihan yang tepat menurut saya karena mereka sudah cukup kelihatan hasil kerjanya. Jadi untuk anak-anakku hindari money politik karena kalian sekarang kelas 3 SMP, kelas 2 SMP nanti 2024 pasti kalian nyoblos. Untuk itu jangan teriming-iming oleh money politik. Ya, jangan teriming-iming oleh money politik. Kami juga siap mendukung KPU apabila memang dibutuhkan. Kami akan buat surat himbauan ke guru dan kepala sekolah untuk ikut mensukseskan karena pilkada maupun pilkada serentak nanti 2024 bukan hanya tugas dan gawe KPU, tapi ini gawe seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Jadi kami siap Mas mendukung untuk kelancaran kesuksesan pemilu 2024 karena pemilu yang damai, pemilu yang berlangsung aman itu sangat menentukan untuk roda pemerintahan berikutnya. Baik, Pak Amin, ini luar biasa sekali Sobat Demokrasi. Saya juga nggak bisa ngomong lagi nih karena semua yang jadi harapan saya sudah dijelaskan sama Pak Amin. Jadi terus saya ngomong apa lagi kan begitu ya. Cuman harapannya memang itu tadi ya ketika himbauan itu no money politik, kemudian terkait juga pada satu lagi yang terselip lagi. Ketika kampanye, lah ini juga saya berharap Pak Amin yang tadi sudah siap mensupport pemilihan serentak di 2024 tentang peserta kampanye. Bahwasannya saya sampaikan melalui podcast ini, peserta kampanye itu adalah hanya untuk pemilih. Jadi yang nanti anak-anak sekarang yang tadi yang Pak Jenengan sampaikan di 2024 sudah menjadi pemilih, nah itu boleh ikut kampanye. Nah cuman nanti ada satu lagi yang ini kayaknya memang harus kepala dinas. Jadi gini, kalau yang bergerak gitu. Kami punya trik yang terbukti ampuh yang pada pemilu kada kemarin. Pada saat kampanye itu hari kerja mungkin libur kita tiadakan. Oh baik. Pada saat Sabtu dan Minggu kita upayakan anak-anak SD dan SMP ada tugas di rumah yang tidak memungkinkan dia keluar rumah. Oh iya, luar biasa. Jadi, sekali. Itu ide dari teman-teman para kepala sekolah. Jadi pada saat Sabtu dan Minggu kampanye kita upayakan anak-anak ada tugas sekolah yang kita buat sibuk mereka agar tidak ada kesempatan mereka untuk ikut
anak yang di bawah umur gitu ya, SD dan SMP. Iya. Kami juga menghimbau kepada para orang tua untuk tidak melibatkan anak sekolah, betul sekali. anak di bawah umur, karena kampanye hanya untuk mereka pemilih. Jadi jangan khawatir Mas, kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat mendukung. Pada saatnya nanti, mudah-mudahan saya masih di Dinas Pendidikan ya, kita akan buat aturan bahwa pada Sabtu dan Minggu kita akan beri tugas anak-anak yang tidak memungkinkan mereka untuk ikut kampanye. Ya paling tidak program baiknya Pak Amin hari ini dilanjutkan lah sama nanti Kepala Dinas Pendidikan yang baru lah. Ya kalau saya sih harapannya terus dengan gitu. Karena kan sudah terbukti juga yang buali itu Mas. Gitu ya. Saya juga tukang titip Mas, karena masyarakat Kota Mojokerto sebentar lagi kita akan melaksanakan penerimaan peserta didik baru. Sampaikan ya. Penerimaan ini pesan sponsor Mas. Oh, enggak lah. Peserta Sama-sama didik baru tingkat Pak Amin. TK, SD maupun SMP. Ya. Itu mulai 2 tahun kemarin Bu Wali sudah memerintahkan untuk sistem online. Jadi sebelum pandemi ini kami sudah menggunakan sistem online. Betul. Tahun ini tetap akan kita laksanakan secara online. Tingkat jenjang SD, TK, SD maupun SMP. Untuk PPDB ini akan kita mulai pada awal Juni. Ada jalur prestasi. Kita punya 9 SMP negeri. Baik. 9 SMP negeri, 10 SMP swasta, 52 SD negeri, 11 SD swasta, 2 TK negeri, dan ada sekitar 67 TK swasta. Luar biasa. Buat anak-anak mendaftarlah secara online, bisa melalui, kalau yang SMP itu jalur prestasi, ya ada kita kelas olahraga di SMP 1, SMP 2 dan SMP 4. Oh ya. Insya Allah daya tampung untuk warga kota aman. Jadi memang sekarang sistemnya adalah jalur zonasi. Kebijakan Pak Menteri Pendidikan adalah sekolah yang terbaik adalah sekolah yang terdekat dari rumah. Ini untuk apa? Adalah untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas. Jadi sekolah yang terbaik adalah sekolah yang terdekat dari rumah. Untuk itu kita memang memprioritaskan warga kota diterima dulu. Memang kemungkinannya Mas, untuk yang daya tampung TK kita 117 siswa. Daya tampung SD kita 1344 siswa di 52 SD negeri. Daya tampung SMP negeri kita adalah 2080 siswa. Sementara siswa kelas 6 yang mau masuk SMP, jadi daya tampung SMP ya 2080. Calon yang mau masuk SMP 2204. Jadi memang kami mengkhususkan warga kota terlebih dahulu. Warga luar kota bagaimana? Warga luar kota yang bersekolah di kota tetap bisa bersekolah SMP di kota setelah warga kota tertampung semua. Semuanya. Jadi kami mohon keikhlasan, meskipun anak-anak bersekolah di SD Kranggan tapi rumahnya ditarik, bersekolahlah SMP ditarik. Bersekolah di SD Wates, rumahnya Mojosari, SMP-nya Mojosari. Kemungkinan warga luar kota diterima bersekolah di SMP hanya 5%. Jadi kami memang mendahulukan warga kota Mojokerto. Kenapa warga kota Mojokerto? Karena di kota memang banyak gratisnya. Wali ini menyiapkan mulai dari seragam gratis, betul. angkutan kota gratis, buku gratis untuk yang negeri ya. Kemudian tas gratis dan sepatu gratis. Jadi memang harapan kami nanti tidak ada sekolah favorit. Jadi semua SMP adalah favorit, SMP 1 sampai SMP 9. Dan SMP tidak hanya SMP negeri. Kami juga mempunyai ada 10 SMP swasta yang bagus-bagus, mulai dari SMP Permata, SMP TNH, SMP Muhammadiyah, SMP Tamsis, SMP PGRI, dan SMP-SMP yang lain. Jadi anak-anak tidak usah terlalu orang tua terutama tidak harus ke SMP negeri minded ya. SMP swasta juga sangat bagus. Kemarin SMP Permata yang sudah meraih predikat nasional, SMP TNH meraih predikat internasional, SMP Muhammadiyah, apalagi SMP Tamsis
Hansa Muyama itu dari taman Ya, siswa loh ya. betul. Ya, jadi tidak harus anak orang tua menyekolahkan anaknya ke negeri. Berbayar iya, Ya. tapi memang harga itu menentukan kualitas. Sekali lagi Hansa Muyama Ya, ya, itu ya. adalah dari SMP Tamsis. Jadi bersekolahlah juga di sekolah swasta. Tapi mohon maaf sebaliknya juga begitu ya. Misalkan dari warga kota, Iya. warga kota sekolahnya di kabupaten, katanya di Jombang atau di mana. Bu, tetap berdasarkan itu. Berdasarkan zonasi, berdasarkan jarak. Tempat domisili gitu maksudnya. Domisilinya, jadi Ya. jarak titik koordinat antara rumah ke sekolah yang dituju. Baik. Jadi kasarannya yang rumahnya Wates, ya, Ya, nggak kecil mungkin. kemungkinan bisa SMA di Suko. Kecil kemungkinan. Iya, iya, iya. Yang rumahnya Magersari, kecil kemungkinan di SMA Puri. Karena yang didahulukan adalah yang terdekat dari SMA Puri. Begitu juga yang SMP 1, Ya. jangan berharap kecil kemungkinan yang rumahnya Suko bisa bersekolah di SMP 1. Kecil kemungkinan karena kami mendahulukan apakah ini bukan NKRI. Tapi kebijakan secara nasional adalah kepentingan yang lebih besar bahwa sekolah yang terbaik adalah sekolah yang terdekat dari rumah. Dan kabupaten kota berlomba-lomba bagaimana caranya memperbaiki sekolah itu. Wali kota sudah memperbaiki infrastruktur sekolah, hampir semua sekolah sudah menjadi sekolah adiwiyata mulai tingkat TK, SD maupun SMP. Itu saya pikir untuk penerima siswa baru akan kita mulai akhir Mei sampai dengan bulan Juni. Pesan terakhir saya mungkin karena pandemi Covid, memang Mas, Ya. arahan pemerintah untuk tidak mudik. Tapi kami juga pesan ke anak-anak sekolah meskipun tidak mudik, nggak apa-apa, tetap silaturahmi. Tapi jangan di waktu yang bersamaan ke mall, ke alun-alun. 2 hari terakhir luar biasa, Betul. luar biasa. Karena saya juga PLT dinas lingkungan hidup, jadi luar biasa malam minggu, malam Senin kemarin alun-alun sama mall, sama benteng itu luar biasa. Tetap jaga protokol kesehatan karena keselamatan kita yang utama. Keselamatan kita yang utama. Kalau mau belanja online sajalah, ya di rumah saja gitu ya. Dan tetap gunakan masker sama jaga jarak ya. Terima kasih Oke. Pak Amin Wahid. Ini Sobat Demokrasi cukup luar biasa informasi tentang pendidikan dan juga karena ini di kantor pemilihan umum sehingga informasi tentang kepemiluan yang terkait dengan dunia pendidikan pun tidak tidak ada putus-putusnya begitu ya, sehingga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Amin Wahid ini saya kira Sobat Demokrasi yang kalau yang sudah berkeluarga pastinya anaknya, keponakannya begitu Pak Amin kira-kira ya, bisa menyimak kalau dari awal tadi sudah melihat di live kita pastinya sudah terakomodir. Tapi kalau nanti memang kurang lengkap informasinya mungkin boleh ya ke Boleh. kantor dinas pendidikan Sobat Demokrasi ya. Boleh ke kantor dinas pendidikan terkait dengan tadi juga ada zonasi PPDB dan sebagainya. Nah, Sobat Demokrasi, apa yang sudah disampaikan Pak Amin Wahid tadi, ini kalau menurut saya sudah lengkap dan nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di FB kami dan kalau berkaitan dengan pendidikan tadi, dunia pendidikan, nanti kita akan sampaikan ke Pak Amin ya. Kebetulan akses saya ke Pak Amin sangat mudah ya, walaupun saya WA dijawab 2 jam tapi kan dijawab kan gitu ya, 2 jam kemudian tapi dijawab. Insya Allah Itu kita akan istimewanya. menggunakan podcast ini untuk sarana media. Ya. Kita ingin sekali lagi nanti di bulan Juni barangkali Mas diizinkan kita untuk sosialisasi PPDB. Amin. Karena memang tujuan Bu Wali adalah mempermudah akses informasi pendidikan. Baik. Jadi jangan sampai masyarakat mau sekolah susah. Pesannya Bu Wali adalah Pak Amin, Dinas Pendidikan, masyarakat sudah susah. Baik. Masyarakat sudah, jangan ditambahi susahnya itu oleh cari sekolah. Betul. Ya jadi sekarang sudah nggak zaman. Kalian mau pemilu tukaran, Iya, betul mau sekali. pemilu Setuju, Pak Amin, setuju. money politik, nggak zaman. Pilihlah sesuatu nurani dan non politik. Sekali lagi kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diperintahkan untuk Bu Wali untuk tetap bekerja sama dengan siapapun, terutama dengan KPU dan untuk mempersiapkan generasi muda yang sekarang kelas 2 dan kelas 3 SMP nanti di 2024 pasti akan menjadi pemilih pemula.
Jadilah pemilih pemula yang cerdas, ojo ngisi-ngisi Kota Mojokerto ya rek. Wali kotanya keren, wakil wali kotanya keren, ya. Kepala dinas pendidikannya juga Sampai keren. pemilih pemula nanti menjadi orang yang tidak keren. Betul, Sekali lagi betul. wali kotanya keren, jangan jadilah pemilih pemula di 2024 yang Iya. keren, luar biasa, dan no money politik. Oke, terima kasih banyak Pak Amin. Sekaligus saya mudah-mudahan ini Bu Wali juga melihat. Bu Wali tolong dipertahankan ini. Saya sangat setuju. Karena kelihatannya kita klik ya KPU Kota Mojokerto dengan dinas Yang pendidikan luar ini. biasa sebenarnya Bu Wali, Mas. Oh, begitu ya? Beliau masih muda, usia Betul. 42 tahun, ya. Betul. Program-programnya jelas, dan kita yang mengikuti itu harus satu Betul. visi dengan beliau. Bagaimana intinya beliau jangan mempersulit masyarakat. Tapi kan bukan faktor usia sebenarnya. Iya, tapi kan Ini kan sama saya kan sepantar sebenarnya. generasi muda seperti Bu Wali jangan mempersulit masyarakat. Betul sekali, setuju itu. Arahannya beliau, bantu yang bisa dibantu sesuai prosedur. Itu arahan beliau. Kalau tidak bisa dibantu, diberi pengertian bahwa ini tidak bisa, ini melanggar. Memang ada beberapa dalam hal penerimaan siswa baru, isu atau segala macam tentang berbayar segala macam. Monggo disampaikan ke saya Amin di 0812 8683 9-nya 4 kali. Di WA saya 0812 8683 9-nya 4 kali. Tidak usah sanjungan, kritikan saja. Kritikan yang terbukti benar saya kasih pulsa 50.000 misalnya. Luar Pak, biasa, di sini di SMP ini saya ditarik uang segini. Wow. Untuk para orang tua memang biaya pendidikan gratis, tapi tidak sepenuhnya gratis. Ada yang berbayar, ada. Misalnya biaya personal, sangune sangun dewe. Iya. Ya, sangune sangun dewe. Ya, jangan sampai nanti betul, Pak. hand sanitizer minta gitu ya. Masker memang masker sendiri. Ya, di sekolah menyiapkan. Jadi tidak 100% gratis, tidak ada biaya-biaya personal yang harus ditanggung oleh mereka. Sepatunya gratis nanti, tapi kaos kakinya bayar sendiri. Ya, jadi untuk orang tua juga bijaklah dalam mendidik anak dan membiayai anak. Memang kadang-kadang dianggap mahal tapi relatif. Karena kita bekerja kan untuk anak, Mas. Betul. Kita bekerja untuk generasi kita. Biaya pendidikan memang tidak murah, tapi ini investasi jangka panjang. Rata-rata orang tua, meskipun kita tidak semuanya baik, tapi tidak ingin anak-anaknya menjadi tidak baik. Ya, untuk itu kami juga mengimbau pada orang tua, tolong dibimbing anaknya menjadi anak yang cerdas, tapi juga berakhlakul karimah. Amin. Ya, karena orang tua untuk anak-anak jadilah pintar, tapi juga jadilah permata. Minimal permata di hati orang tua kalian. Baik. Ya, jadi, permata itu bisa dengan belajar cerdas, menjaga protokol kesehatan, dan nanti di 2024 nanti jadi pemilih pemula yang cerdas. Dukung Baik. KPU untuk Siap. melaksanakan tugasnya, melaksanakan pemilu kada secara aman dan lancar. Baik, Itu terima ada kasih. juga anak-anak semua sebagai pemilih pemula nanti, karena jumlahnya lumayan besar ya. Ya. Ada sekitar 20% Oh iya benar. yang akan nyoblos nanti di 2024. Ya, pilihlah pemimpin yang menurut kalian baik, punya program dan visi dan misi yang jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Amin Wahid yang sudah menjelaskan semuanya dengan cukup gamblang ya, Sobat Demokrasi. Podcast Pahlawan Demokrasi pada siang ini saya juga dapat suntikan ilmu baru, informasi baru yang semuanya saya dapatkan dari beliau. Sobat Demokrasi yang berbahagia di siang ini, itulah tadi pemaparan beliau tentang sekilas dunia pendidikan, dan ada di situ yang paling utama adalah PPDB online. Jangan lupa Sobat Demokrasi yang punya saudara keponakan yang waktunya mendaftar sekolah untuk memahami apa yang sudah disampaikan Pak Amin tadi, dan beliau juga sudah open WA namanya. Ya. Jadi kalau memang kurang jelas langsung. Sekali lagi kalau ada apa-apa dengan permasalahan, sekarang kanal-kanalnya Bu Wali sebenarnya cukup banyak. Banyak, iya. Ada curhat ning Ita, ada WA-nya, ada Facebook-nya ning Ita, ada Facebook-nya Humas Protokol, dan Bu Wali sangat respon itu. Pak Amin, benarkah begini? Jadi, memang ada beberapa informasi yang terbukti benar, juga ada yang terbukti kurang benar. Kami coba verifikasi saat itu juga. Karena di curhat ning kita ada waktu 24 jam. Ya, harus ditindaklanjuti. Monggo disampaikan hal-hal yang menurut panjenengan kurang adil. Karena
netizen itu maha benar, Mas. Betul, ya. Netizen maha Karena benar. Yang kita dunianya, lakukan dunianya. belum tentu benar, Betul, belum tentu betul baik, sekali. tapi netizen maha benar. Jadi sekarang itu, waduh, tidak hanya malaikat rokib dan atid saja yang mengawasi kita, ya. Ya. Tapi netizen itu yang sungguh, dan itu menurut Bu Wali bagus sebagai koreksi dan kontrol sosial yang sangat bagus. Kalau itu memang benar dan kami salah, kami ungkapkan permintaan maaf kalau memang ada kesalahan, karena kami juga manusia biasa. Tapi insya Allah Bu Wali dan pemerintah Kota Mojokerto senantiasa terus berbenah, karena tidak bisa dihindari, Mas. Permintaan masyarakat, komen-komen negatif netizen itu kalau kita olah dengan baik akan menjadi amunisi kita untuk perbaikan diri. Baik. Ya, dan Bu Wali sangat mengedepankan itu, mempermudah akses dan kualitas pendidikan. Jadi semua sekolah, hampir semua sekolah insya Allah sudah Bu Wali sudah membenahi infrastrukturnya, membelikan bangkunya, bahkan di SD dan SMP kota, Mas, sekarang semua ada CCTV-nya. Jadi nanti Bapak dan Ibu orang tua pada tahun ajaran baru nanti yang SD bisa melihat anaknya di kelas lewat HP. Ya, jadi dia bisa lihat anaknya di HP seperti kita melihat HP kondisi rumah. Jadi nanti pada bulan tahun ajaran baru, Bu Wali akan meluncing CCTV untuk para orang tua SD dan SMP. Jadi anak saya kelas 4 di SD Keranggan, kelas 5 di SD Wates bisa melihat, oh anak saya ada di situ, karena ada suaranya. Itu sudah dipenuhi ini untuk menjadi sarana kontrol kita. Karena kadang-kadang kan begitu pandemi ini, Mas, terasa peran dan jasa guru. Ya, jasa guru. Kalau dulu anaknya diselentik titik ayo wis ngamuk lapor segala macam lapor. Begitu sekarang belajar di rumah, ya, begitu susahnya mendidik anak sendiri aja susah. Betul sekali. Itu jasa Bapak dan Ibu guru di Hari Pendidikan Nasional ini sangat terasa. Ya, bisa dilihat kan banyak video-video lucu. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, mendidik anaknya aja susah. Anak sendiri, anak kandung loh yo. Apalagi dititipkan di sekolah. Jadi kami mohon orang tua wujud terima kasih kepada guru, tidak usah berbentuk apa-apa. Jalin komunikasi yang baik antara orang tua dan guru. Insya Allah nanti yang SD dan SMP kota bulan Juli sudah bisa melihat kondisi orang tuanya, kondisi anaknya di sekolah. Benerkah ikut diselentik atau dipukul? Nggak mungkin lah kalau kita memukul, karena anak-anak kadang-kadang guru itu kasihan, Mas. Dia anaknya nggak sempat ngajar anaknya sendiri, harus mengajar. Jadi pada saat pembelajaran jarak jauh ini, pandemi ini mengajarkan banyak hal kepada kita, mulai dari kita bagaimana harus kita mengganti masker setiap 4 jam 5 jam. Artinya kita diwajibkan sholat duhur, melepas masker begini ganti. Itu kan cara pangeran ngiling nawak di sembahyang. Betul, ya, betul sekali. Bagaimana peran dan jasa guru luar biasa. Insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka secara permanen di bulan Juli. Untuk itu kami mohon dukungannya orang tua, untuk juga karena semua guru sudah divaksin, Mas. Guru TK, PAUD, SD dan SMP di kota sudah divaksin. Mungkin kita lebih karena jumlah gurunya nggak banyak, hanya sekitar 3.000 aja, jadi sudah divaksin. Untuk itu kami mohon kerjasama orang tua, ucapkanlah terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah mengajar itu dengan membina komunikasi yang lebih baik. Tidak semua harus protes, disampaikan, diparanin nang sekolah ini. Pak, Bu, bener tak anakku ini? Atau dilihat CCTV-nya mulai bulan Juli nanti. Benarkah anak saya dimarahi? Gitu ya. Dan itu ada suaranya. Dan itu khusus persembahan Bu Wali Kota untuk warga yang bersekolah di Kota Mojokerto. Baik Pak Amin, ya ini sudah malah sangat luas sekali ini. Ini kalau saya lanjut pasti nggak selesai sampai berbuka nanti ini ya Sobat Demokrasi. Saya kira cukup ya Sobat Demokrasi, ini suatu hal yang istimewa bagi KPU, tentunya khususnya bagi saya pribadi, karena saya cukup lama mengenal beliau, makanya dengan dengan cepat sebenarnya responnya ketika saya mengundang beliau dengan atas nama KPU untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pendidikan dan terkait dengan keterlibatan para remaja yang notabene ada di SMP maupun di kelas 6 SD ini untuk menyambut pilkada serentak di 2024. Nah ternyata Pak Amin sudah
banyak. Jadi di luar ekspektasi saya ini sebenarnya. Beliau sudah menyiapkan program-program melalui program-program pemerintah Kota Mojokerto sendiri, yaitu yang dipimpin oleh Ibu Wali Kota atau yang lebih dikenal dengan Nikita. Baiklah, Sobat Demokrasi, saya kira cukup. Di kesempatan waktu yang lain, ya, lain waktu maksud saya ini nanti kita akan, mungkin Pak Amin juga bersedia ya diundang kembali ya, kira-kira begitu ya, terkait ya kita berbincang tentang dunia pendidikan lah begitu. Karena kalau melihat pemilihan serentak atau pemilu kada dan pemilu legislatif maksud saya, dan pilkada pemilihan kepala daerah ini masih lebih kurang. Kalau sekarang 21, 24, 3 tahun lagi lah. Ini kesempatan Pak Amin bisa sampai 2 atau 3 kali lagi lah kan begitu ya, supaya menjadi pengingat bagi warga Kota Mojokerto tentunya bahwa pendidikan dan pendidikan demokrasi itu tidak hanya oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum, tapi juga sangat-sangatlah penting peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Baiklah Sobat Demokrasi, dan saya demikian, monggo Pak. Silakan loh Mas, barangkali ada dari divisi informasi, penyebaran informasi dari KPU kalau untuk bekerja sama dengan sekolah. Pada saat-saat tertentu kita undang atau penjenengan ke sekolah untuk sosialisasi kepada siswa-siswa SMP. Kita sangat mempersilahkan. Iya, itu yang saya lupa Pak Amin. Jadi sebenarnya saya harus mengenalkan. Ya. Saya sendiri kan sebenarnya divisinya di situ. Jadi monggo dipersilahkan dengan senang hati pihak SMP terutama. Kalau memang SMA kita komunikasikan dengan Diknas Provinsi Jawa Timur, kita sangat welcome apabila ada sosialisasi. Harapan kami dibungkus dengan kegiatan-kegiatan yang fun, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu. Jadi tidak hanya ceramah atau bagaimana, karena sekarang anak-anak kalau hanya sekedar ceramah itu kok kurang menarik. Betul. Di setiap sekolah Mas, di SD dan SMP sudah kami wajibkan memasang layar. Ada layarnya, kemudian ada LCD-nya. Dan sekarang ngajarnya mulai dari SMP Paruan, ngajar tutorial di papan dan nyetel pembelajaran lewat YouTube. Jadi di SMP Kota sudah begitu, bisa dicek di semua SD kelas 1 sampai kelas 6, hampir di semua SMP, apalagi yang swasta, yang negeri sudah ada di masing-masing kelas ada layar dan ada LCD, dan itu guru bisa juga nyetel lewat YouTube pembelajaran lewat pembelajaran. Jadi nanti saran saya kalau KPU memang harus ke sekolah, kami welcome, tolong materinya yang menyenangkan dan mungkin ada door prize segala macam. Nanti kita akan dikemas Pak Amin ya. Terima kasih, ini sudah melebihi luar biasa ini menurut saya, sangat-sangat istimewa Sobat Demokrasi. Baiklah Sobat Demokrasi, sepertinya kepingin berlama-lama saya dan Pak Amin di podcast Pahlawan Demokrasi ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita akan bertemu kembali dengan materi yang berbeda, tapi masih seputar dunia pendidikan. Ketika Pak Amin yang kita undang, pastinya Sobat Demokrasi lebih menambah wawasan, lebih menambah informasi tentang dunia pendidikan. Kurang lebihnya Pak Amin, saya Roni tadi yang lupa menyampaikan ya. Kebetulan saya juga ada di divisi partisipasi masyarakat dan sosialisasi pendidikan pemilih Pak Amin ya. Saya ada di divisi itu. Insya Allah nanti saya yang akan ke Dinas Pendidikan terkait dengan penyampaian atau sosialisasi kepemiluan. Nah itu nanti akan kita kemas bersama dengan tim, termasuk ini kameramen ini salah satu timnya. Jadi bukan kami bermaksud prosedur enggak, tapi banyak yang berkirim surat dulu ke Bu Wali Kota, tembusan ke kami. Insya Allah Bu Wali akan welcome untuk sosialisasi itu, dan kami juga membutuhkan Mas, kami membutuhkan juga mungkin dimulai dari tahun ini atau tahun depan, karena ingatan anak SMP itu akan lebih melekat daripada anak yang SMA. Jadi dicari momen hari apa, bagaimana mereka panjenengan sosialisasi, dan kami sangat welcome. Suratnya ke Bu Wali. Insya Allah mulai Juli kita sudah Pak Menteri sudah menginstruksikan wajib pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, itu yang harus kita sambut baik. Baik. Ya. Terima kasih sekali Sobat Demokrasi. Demikian apa yang kita perbincangkan hari ini. Semoga semakin menambah wawasan, semakin menambah informasi kepada Sobat Demokrasi semuanya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Matur nuwun, Bos.